Shalom. Malam ini kita mau belajar tentang sebuah prinsip. Kalau hari Kamis ini biasanya saya akan lebih banyak kasih ayat-ayat dan pembelajarannya mungkin lebih dalam sedikit. Judulnya gini. Tidak ada kehilangan di dalam Tuhan. Tidak ada. Secara de jure, secara hukum kerajaan sorganya, kita ini sebenarnya tidak bisa kehilangan apapun sebenarnya. Di dalam Kristus. Tapi ketika kita keluar dari rencana Tuhan, kita berhadapan dengan banyak kehilangan. Pastinya begitu. Nah, secara de facto, secara realistik dalam hidup kita kerap kali merasa kehilangan dan kita juga mengatakan bahwa saya kehilangan sesuatu. Itu normal, itu gak masalah. Tapi sebenarnya di dalam posisi kita bicara posisi kita di hadapan Tuhan dalam kerajaan sorga, kita ini tidak bisa kehilangan apapun sebenarnya di dalam Kristus sekali lagi. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena firman Tuhan mengajarkan apapun yang diberikan sejak awal kepada manusia itu sudah dibentangkan sejak kreasi pada mula-mulanya. Dan kemudian Tuhan berikan apa kepada manusia dan apa yang Tuhan katakan sampai kepada perjanjian baru. Ya. Kita baca sama-sama ayat klasik yang luar biasa, Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, kemudian kita sambung lagi ayat 28. Firman Tuhan mengatakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu sebabnya sejak awal manusia sudah diciptakan segambar dan serupa. Saya kurang setuju kalau ada orang Kristen berdoa begini, Tuhan jadikan kami segambar dan serupa seperti Engkau, jadikan kami segambar dan serupa. Sudah. Gambar dan rupa Tuhan bisa ketutup sama sampah dunia, bisa ketutup sama ulah kita sendiri, bisa ketutup sama sebuah pengertian tentang identitas yang salah. Itu bisa terjadi. Itu sebabnya ketika hal itu terjadi, ya gambar dan rupa Tuhan yang sudah ada di dalam kita ditutupi dengan semua sampah-sampah dunia ini. Atau nilai-nilai dunia lah. Bahkan Alkitab mengatakan kalau engkau gak jaga mata, salah satu dari pintu gerbang hati, betapa gelap hidupmu. Di terang Tuhan yang ada di dalam kita, kemudian gambar dan rupa Tuhan, the image of God, the likeness of God bahasa Inggrisnya, itu ketutup sama hal-hal seperti itu. Jadi ketika ada proses, ketika ada sebuah pergumulan hidup, pengalaman sama Tuhan, itu mulai dikikis tuh sampah-sampahnya. Karena di dalamnya itu ada gambar dan rupa Tuhannya. Jadi lebih tepat kalau berdoanya begini, Tuhan singkirkan semua sampah-sampah yang menutupi gambar dan rupamu di dalam diriku, supaya terbitlah terang itu. Dan aku makin mengerti identitasku di dalam Tuhan. Karena sejak awalnya, manusia sudah diberikan gambar dan rupa Tuhan. Ya, itu adalah identitas ilahi sebenarnya. Makanya sampai kapanpun manusia kalau berbuat dosa atau berbuat salah, pasti ada rasa gak enak dalam hatinya. Ya, orang-orang yang melakukan kriminal tingkat tinggi, serial killer dan lain sebagainya, itu semuanya kalau diteliti otaknya mereka, semuanya ada rasa atau perasaan yang bersih tegang dengan dirinya sendiri, atau perasaan atau sebuah konflik dalam dirinya karena dia tahu dia berbuat salah, dia tahu dia keluar dari hadirat Tuhan. Dan orang-orang yang menentang Tuhan, orang-orang yang ateis, agnostik dan lain sebagainya, yang menentang keberadaan Tuhan, itu jangan diajak debat kusir. Saya pernah ngalamin hal seperti itu di rumah saya ketika 2 orang teman datang ke rumah dan Tuhan kasih hikmat sama saya, jangan diajak debat kusir karena saya udah terpancing karena saya kesal gitu ya. Dia ngomongin Tuhan bla bla bla, dia mencibir Tuhan, kepancing pengen banget kasih tahu, cuman Tuhan bilang shut up, diam. Yang terjadi adalah mereka datang terus ke rumah karena mereka merasa diterima sama saya. Jadi saya cuma dengerin. Bisa sampai jam 1 malam dan lain sebagainya. Ketika mereka tanya pendapat saya, baru saya bicara. Ketika saya bicara pun, saya juga harus hati-hati. Saya harus bicara begini, menurut saya ya. Kan kamu tanya sama saya. Menurut saya, jadi saya gak mau begini-beginiin mereka gitu. Karena Tuhan udah kasih tahu, ini jiwa. Terima dulu. Nanti kasihku yang ada di dalammu, tunjukin kepada mereka. Nanti dari situ, ketika mereka merasakan kasihku, dari situ ketika kamu bentangkan firmanku, di situ mereka bisa masuk akhirnya ke dalam pikiran mereka. Tenang dulu, jangan ajak debat kusir. Kalau nggak mereka kabur, percuma. Kamu cuma ngadu otak aja sama dia, jangan. Nggak bisa. Aku tidak bisa dimengerti sama otaknya mereka. Aku harus dimengerti dengan pengalaman mereka bersama dengan saya. Biarkan dia mengalami Tuhan lewat hidupmu. Diam aja udah.
Jadi waktu mereka tanya, saya dengan lembut dan menahan diri saya bilang begini ya, menurut saya loh ya, jadi tuh gini loh, ngobrol pelan-pelan. 6 bulan Bapak Ibu, 6 bulan. Di bulan yang ke-6, dua-duanya terima Yesus. Dua-duanya diselamatkan. Dan hari ini mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat cinta Tuhan dan bahkan radikal. Yang satu bilang begini, Bill, dulu sebelum saya terima Yesus, waktu saya sering ke rumah kamu, itu kan kamu tahu bisnisku lagi melejit. Income-ku luar biasa. Kamu tahu lah, dia pengusaha. Terus sekarang Bill, income aku setengahnya. Bahkan makin turun dan makin turun. Tapi kenapa ya? Aku udah gak mikirin itu lagi. Karena bagi aku keselamatan di dalam Kristus Yesus bagiku, itu adalah segala-galanya. Aku udah gak ngejar-ngejar lagi gitu-gituan. Aku tahu pemeliharaan Tuhan cukup. Dan aku tahu musim dalam hidup itu bisa berubah. Dan apapun yang terjadi, Tuhan pegangan hidupku. Wow. Orang yang secara nyata kehilangan income loh, dan banyak sekali kehilangannya. Dia bilang kalau dulu gue stresnya minta ampun, tapi hari ini saya tahu bahwa saya tidak bisa kehilangan di dalam Kristus Yesus, karena apapun yang aku miliki di dalam Dia itu adalah sesuatu yang sangat kekal adanya. Itu gambar dan rupa Tuhan. Itu adalah the image and the likeness of God. Itu yang dikikis dari hidup mereka, sehingga saya nggak suruh mereka untuk rasa-rasa begitu kok. Mereka ngalamin Tuhan sendiri sehingga ucapan itu keluar. Ya, itu adalah arti daripada gambar dan rupa Tuhan. Ya, supaya mereka berkuasa dikatakan atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kenapa memang disebut banyak binatang? Karena waktu saat itu memang banyak binatang yang harus dikelola sama mereka. Dan perhatikan ada kata mereka itu harus berkuasa atas bumi. Dan sebelum ada kata berkuasa itu ada kata supaya. Berarti harus mengerti dulu identitas di dalam Tuhan supaya saya bisa menguasai bumi. Artinya supaya saya bisa menguasai hidup. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Sejak awal manusia gak pernah dikasih sorga. Manusia dikasih bumi. Manusia dikasih bumi untuk dikelola. Jadi sejak awal manusia itu pengelola. Manusia tidak pernah dijadikan pemilik sama Tuhan. Manusia disuruh mengelola. Dan itu sudah banyak sekali ayat-ayatnya. Ayat yang ke-28 mengatakan begini. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Taklukkanlah itu, have dominion. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Selain daripada kita menguasai hidup, kita menguasai diri kita sendiri dan lain sebagainya. Nah, kemudian di Kejadian 2 ayat yang ke-5, pertama kali manusia kemudian diberikan tugas sama Tuhan. Ini sungguh indah sebenarnya. Manusia dikasih tahu begini, Kejadian 2 ayat 5. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi sejak awalnya dikatakan belum ada semak. Semak itu berarti sesuatu yang berantakan yang perlu diperbaiki. Belum ada tumbuhan berarti sesuatu yang sudah baik dan rapih perlu ditata, perlu di-maintain. Kenapa? Karena belum ada hujan. Kenapa belum ada hujan? Karena belum ada orangnya. Kembali ayat ini mengatakan bahwa kita diciptakan sebagai pengelola. Belum ada orang yang mengelola hal-hal itu. Dan kalau kita lihat konteks ini, pertama kali manusia diciptakan, manusia nggak pernah dikasih gereja. Manusia dikasih marketplace. Tempat dia bekerja. Makanya jangan pernah bilang hari Minggu hari kudus, hari Senin sampai hari Jumat hari kerja. Bukan. Hari Minggu hari kudus di gedung gereja. Hari Senin sampai hari Jumat hari kudus di tempat pekerjaan saya. Jadi ketika kita ngerti prinsip ini, kita akan masuk ke dalam hari Senin, kita akan sangat bahagia karena kita katakan begini, Tuhan, hari yang baru, minggu yang baru, kesempatan yang baru bersama Tuhan. Berarti ibadah saya yang selain saya lakukan di dalam gedung gereja, saya belajar, saya di recharge di tempat ini, ketika saya masuk ke dalam tempat pekerjaan saya juga sadar Tuhan. Karena sepanjang minggu, 24 kali 7 berapa? 168 jam, betul ya? Menurut survei kota-kota besar, termasuk Surabaya, 50 jam itu dipakai untuk tidur selama 1 minggu. 50 jam itu berarti bisa lebih, bisa kurang. Kalau lebih berarti malas, kalau kurang berarti kekurangan tidur. Bukannya berarti tidur terus, tetapi ada di tempat tidur dan lain sebagainya. 50 jam lah di kamar, di tempat tidur gitu ya. Waktu terbanyak kedua, 40 sampai 48 jam, itu ada di tempat pekerjaan atau di sekolah. Kemudian ada sisa-sisanya, 15 jam di jalan, 15 jam siap-siap, 15 jam makan dan minum sepanjang 1 minggu. Sisanya 25 jam. Itu sisanya biasa dipakai untuk apa? Hobi, mager-mageran lah, ketemu sama temen lah, dan lain sebagainya lah, olahraga lah, itu sisanya.
Jadi setelah tidur, waktu terbanyak, tempat pekerjaan. Dan gak salah karena Alkitab sejak awalnya katakan kelola bumi ini. Makanya di bumi ini ketika diciptakan, kan berkembang nantinya buminya. Tuhan juga tahu nanti makin kebutuhan makin berkembang. Dia sudah berikan semua sumber dayanya atau resourcesnya di kandungan bumi. Jadi kalau ditanya, apakah HP kita bisa ditemukan 1000 tahun yang lalu? Bisa aja, tetapi manusia belum dibukakan pikirannya. Bisa aja. Karena semua kandungannya ada di dalam bumi dan manusia menemukan apa yang Tuhan ciptakan. Jadi kita ini manusia ciptaan, dia adalah Allah Elohim, kemudian dengan berkembangnya bumi, sekarang hari ini manusia dibukakan pikirannya, dan Alkitab juga mengatakan di akhir zaman manusia akan makin dibukakan pikirannya. Itu sebabnya kita melihat teknologi yang makin luar biasa. Kalau HP ini sudah ditemukan 1000 tahun yang lalu, hari ini kita hidup sudah dalam teknologi yang jauh lebih canggih daripada hari ini yang kita nikmati. Jadi suka sangat menggelitik saya kalau manusia sok tahu. Karena manusia bukan pencipta. Manusia penemu apa yang Tuhan sudah ciptakan. Oh ternyata elemen ini campur elemen ini, jadi prosesor, jadi ini, jadi itu. Oh begini, oh ternyata ini hukum fisika begini. Ada trial and error. Di dalam semua teknologi pasti akan menimbulkan korban juga, bisa menimbulkan korban. Ada yang pernah meninggal juga. Pesawat terbang waktu di awal dibuat, banyak sekali yang pecah di udara. Fuselage itu berarti badan pesawat pecah. Karena tekanannya makin tinggi di atas. Kemudian diperbaiki lagi, itu kan otaknya digunakan terus. Ada hikmat yang baru akhirnya. Nah kemudian generasi yang berikutnya ketika hadir di muka bumi, mereka meneruskan apa yang sudah ditemukan generasi sebelumnya kan. Itulah Tuhan. Makanya kalau manusia masih gak mau percaya sama Tuhan, dia menggunakan resources apa yang Tuhan ciptakan untuk membawa kekayaan bagi dirinya sendiri, dan dia katakan itu semuanya karena saya. Tertawa saya dalam hati. Karena sudah di kandungan bumi, dan manusia sudah diciptakan sejak awal di Kejadian 2 ayat 5 untuk ada di marketplace. Untuk memang menguasai bumi ini dan kemudian dikelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan sudah kasih kandungan-kandungan yang indah di dalamnya. Ya. Mazmur 24 ayat yang pertama mengatakan begini. Mazmur 24 ayat yang pertama. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapa pemiliknya? Tuhan. Tuhan pemiliknya. Nah itu sebabnya apapun yang terjadi pada hari ini, sekali lagi kita harus ingatkan diri kita, saya adalah pengelola bukan pemilik. Itu sebabnya apa yang terjadi ketika talenta dititipkan 5, 2, dan 1, ya di Matius 25, nanti Bapak Ibu baca sendiri, ketika yang 5 diberikan talenta, ketika menjadi 10, ketika tuannya kembali dikatakan engkau adalah hamba yang baik dan setia. Baik dan setia. Yang 2 jadi 4, dikelola dengan baik, dikatakan engkau hamba yang baik dan setia. Yang 1 dikubur karena mungkin dia komplain, kok saya cuma dapat 1. Itu adalah gambaran orang yang suka komplain ketika Tuhan titipkan yang kecil di dalam hidupnya, dia banding-bandingkan mungkin dengan orang lain, dia kesel, dia tutup, dia kemudian gak mau kelola. Dia gak mau tekun sama hal yang kecil. Kemudian apa yang dikatakan Tuhan itu sungguh-sungguh begitu sangat-sangat keras dan tajam sekali. Engkau adalah hamba yang jahat dan malas. Sekali lagi Alkitab mengatakan semua adalah pengelolaan. Berarti apapun yang terjadi sama kita, hidup kita memang bukan punya kita. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika Tuhan tinggal di dalam aku, hidupku memang bukan punya aku lagi. Aku sadar bahwa ini adalah semuanya milik Dia. Aku diadopsi, itu bahasa Yunani sungguh indah. Kita dibeli dari pasar perbudakan dosa, diambil, diadopsi jadi anaknya Dia. Yang tadinya diperbudak sama iblis, menjadi budak dosa. Dengan pengorbanan Dia, diadopsi jadi anak, ahli waris, orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Itu Alkitab katakan. Jadi ketika kita ngerti ini dan setiap hari kita ingatkan diri kita, hidupku bukan punya aku. Kita bisa menguasai banyak hal dalam hidup ini. Kita akan menjadi orang-orang yang belajar untuk hidup tidak dikuasai emosi. Sungguh mengerikan ketika perasaan dan emosi manusia itu menipu orang, dan orang itu percaya dengan apapun yang dia rasakan, dan dia rasakan secara emosi apalagi. Saya nggak tahu pernah katakan di sini atau tidak. Beberapa tahun yang lalu di kota Jakarta ada 2 orang keluar dari mobil karena mereka rebutan masuk ke pintu tol. Di jam pulang kerja, dua-duanya mau pulang, dua-duanya punya keluarga. Gak bisa terima, dua-duanya keluar dari mobil gebuk-gebukan. Gak terima, merasa bahwa ini hak saya terusik lah. Gebuk-gebukan. Yang satu jatuh, salah pukul. Mungkin kena rahangnya, dia jatuh.
kepalanya terbentur sama aspal, meninggal. Yang satu masuk penjara, yang satu meninggal. Dua-duanya gak bisa pulang ke rumahnya. Gara-gara apa? Ditipu sama perasaannya. Makanya ayat-ayat kayak begini ya, seringkali makanya di Korintus dibilang apa? Firman Tuhan, kebenaran itu jadi kebodohan. Karena firman hanya sekedar dibaca, tidak dimengerti, bahkan tidak dipahami. Mengerti sama pemahaman itu sesuatu yang sangat-sangat dahsyat. Kita bisa memahami firman Tuhan kalau kita lakukan firman Tuhan. Makin paham, hidup dikuasai firman, bukan baca firman lagi, firman baca kita malah. Kita makin berubah tiap hari. Dan kita bisa berargumentasi sama diri sendiri. Karena orator yang paling hebat, influencer yang paling hebat, yang paling sering menguasai diri kita, itu adalah diri kita sendiri. Jadi perasaan itu seringkali memang menipu kita. Emosi menipu kita. Makanya salah satu ayat pegangan tuh ayat ini. Hidupku bukan punya aku lagi, adalah punya Tuhan. Tuhan, aku menyangkal semua hakku. Aku punya hak untuk marah. Aku punya hak untuk berkelahi misalnya. Aku punya hak untuk kasih tahu ini loh opini saya. Di dalam hal-hal tertentu nggak apa-apa, ya. Di dalam kebijaksanaan dan hikmat Tuhan, betul nggak apa-apa, is okay. Tetapi seringkali orang akhirnya jadi bablas karena tidak mengerti prinsip ini. Coba lihat 1 Timotius 6 ayat yang ke-5 mengatakan begini. 1 Timotius 6 ayat yang ke-5. Firman Tuhan katakan begini. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ini kita masuk lebih dalam lagi ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Nah ini dia. Di dalam ikut serta kita dengan Tuhan, ya, following Christ, ikut Yesus, menjadi pengikut Yesus, menjadi orang yang dikatakan Kristen, pengikut Yesus. Alkitab memberikan pelajaran yang begitu indah. Seringkali, yang saya katakan berkali-kali di tempat ini, ya kita sudah belajar berkali-kali, kalau nggak salah udah 3 seri kita belajar di hari Minggu. Perbedaan antara orang Kristen dengan orang agama Kristen. Orang agama Kristen akan kejar jawaban doa, orang Kristen pengikut Yesus akan kejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Levelnya beda. Yang satu agamawi, dia berdoa dengan upayanya dia, makanya keluar frasa-frasa seperti aku udah doa, aku udah puasa, aku Tuhan nggak jawab. Akhirnya ujung-ujungnya kecewa karena dia atur-atur Tuhan. Bagi orang itu dia menyembah Tuhan yang maha tahu, dianya sok tahu. Ya, bagi orang Kristen pengikut Yesus beda levelnya. Dia tahu jawaban doa itu sudah disediakan sama Tuhan, bisa iya, bisa tidak, bisa nanti, bisa A diganti B. Kapan Tuhan mau kasihnya, dia sudah tahu juga. Yesaya 30 ayat 18 mengatakan Tuhan pun menanti-nantikan waktunya. Tuhan pun juga harus abide to the rules untuk semuanya diberikan kepada manusia, karena itulah waktu yang terbaik ketika orang itu sudah respon menjadi dewasa. Makanya di Korintus dikatakan apa? Aku gak bisa memberikan makanan-makanan keras sama kamu karena kamu masih minum susu. Itu jemaat di Korintus ditegurnya begitu sama Paulus. Dan Tuhan juga tahu, ketika engkau masih mau minum susu, aku gak bisa kasih yang hal-hal seperti ini, tunggu dulu. Engkau bisa sombong, engkau bisa jadi pengelola yang tidak baik nantinya. Jadi yang terjadi adalah Daud akhirnya bicara sama dirinya sendiri. Mazmur 131 ayat 2 salah satu contohnya. Dia katakan apa? Aku mendiamkan jiwaku. Aku menenangkan jiwaku. Dia ngomong sama dirinya. Dan ini yang saya lakukan hampir setiap hari. Karena saya gak mau ketipu sama perasaan saya. Saya paling gak setuju kalau ada orang ngomong ini, trust your feeling. No. Saya paling tidak setuju orang ngomong begitu. Ikuti perasaanmu, trust your feeling. Itu kan frasa dunia. Saya gak percaya. Saya paling gak percaya sama hal seperti itu. Trust the Holy Spirit in you. Minta pimpinan dan tuntunan dia dalam hidupmu. Makanya Mazmur 131 ayat 2 coba lihat. Dikatakan aku menenangkan ya dan mendiamkan jiwaku. Tuh. Aku menenangkan dan menenangkan jiwaku. Kalau saya bisa tambahkan yang penuh sampah. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Disapih itu adalah meninggalkan ketergantungan sama susu. Dia ngomong gitu loh, karena dia tahu jiwanya itu bisa merusak dirinya sendiri. Makanya Yeremia 17 bilang apa? Yeremia 17, siapa yang bisa percaya sama hatinya? Makanya orang kalau melakukan kriminal ya, kemudian di interview, terus kita lihat di kantor polisi, dia ngomong apa biasanya? Iya pak, saya khilaf pak. Kalau di luar negeri, I didn't know what I was doing. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan tadi. Manusia nggak kenal dirinya. Terus kita mau bilang, trust your feeling. Alkitab udah jelas kok ngomong. Yeremia 17 bilang apa? Siapa yang bisa mengerti hatinya sendiri? Makanya prinsipnya ya, makin dekat dengan Tuhan, makin intim dengan Tuhan, kita makin kenal diri kita sendiri. Hati-hati loh. Makanya saya katakan kan orator yang paling hebat, influencer yang paling hebat, diri kita sendiri. Kalau kita ngertinya salah, ya bablas sudah.
Kita ngasih tahu diri kita ya kesalahan terus. Makanya Petrus bilang apa di 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18? Dia bilang apa? Dia bilang gini, kalau kamu nggak mau tersesat, kalau kamu nggak mau kehilangan pegangan, bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Dan nggak ada Injil yang lain. Injil kasih karunia. Dan pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang terjadi. Nah, yang Timotius katakan, Timotius ini muridnya Paulus, dia katakan apa? Seringkali orang menggunakan ibadah untuk kepentingannya dia. Dikatakan begini, dia mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Jadi dia datang kepada Tuhan dengan segenap upaya-upayanya dia, makanya dia katakan apa? Aku udah lakukan ini loh Tuhan, aku udah berdoa, aku udah begini loh Tuhan. Kok Tuhan gak jawab sih? Dia mengira ibadahnya dia membawa keuntungan bagi dia. Ayat 6 katakan begini, ibadah kalau disertai rasa cukup. Perhatikan ini, memberi keuntungan besar. Dengan kata lain, kalau senantiasa kita isi diri kita dengan ucapan syukur, justru itu menjadi keuntungan besar bagi kita. Bahkan di dalam sebuah tragedi pun, bahkan di dalam sebuah hal yang terberat pun, ketika kita cari pasti ada kebaikan Tuhan di tengah-tengahnya. Itu membawa keuntungan bagi kita. Bapak Ibu, musim akan berganti. Dan musim akan selalu berganti. Perubahan bisa datang kapan aja. Dan itu sebabnya ketika kita mengerti 1 Timotius 6 ayat 7, firman Tuhan mengatakan begini. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita nggak bawa apa-apa pas masuk, pas keluar juga nggak bawa apa-apa. Jadi firman Tuhan udah jelas kasih tahu. Kamu tidak bisa kehilangan sesuatu yang kamu nggak punya kan. Karena ketika kamu masuk ke dalam dunia, kamu nggak bawa apa-apa. Dan ketika kamu pergi, kamu nggak bawa apa-apa. Kamu nggak bisa kehilangan apa yang kamu nggak punya. Sejak awal kamu nggak punya apa-apa. Semua kita di dalam ruangan ini, semuanya keluar dari rahim ibu. Dan semua kita di ruangan ini dan seluruh dunia keluar dari rahim ibu nggak pakai baju. Ada yang berani bilang sama saya, oh enggak Pak, saya udah pakai baju. Menjerit susternya kalau ada yang pakai baju keluar dari rahim ibu. Di dalam kondisi seperti itu, kita nggak berdaya. Kita dikasih baju sama susternya. Kita bisa komplain, dikasih baju. Mana bisa? Dikasih baju segitu. Jangan baju ini suster, menjerit lagi susternya. Ini kok bisa ngomong anaknya? Gak berdaya kita. Ketika nanti kita pulang, dipanggil pulang sama Tuhan. Di momen itu, kita dikasih baju lagi. Jadi di dalam dua momen ini, momen yang kita masuk dan keluar, kita gak berdaya. Kita di dalam dua momen ini, kita dikasih baju. Mana ada orang di peti mati tiba-tiba bisa begini. Jangan pakai ini dong, bajunya jelek. Bisa bubar yang melayat lah. Mana ada? Di dalam dua momen itu kita gak bisa komplain, kita gak bisa atur-atur siapapun. Itu adalah sebuah frasa yang luar biasa mengatakan bahwa kamu tuh gak punya apa-apa. Itu sebabnya satu hal yang perlu kita perhatikan. Justru kita bisa kehilangan nyawa kita. Kalau kita justru kejar hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Matius 10 ayat 39 mengatakan begini. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu ikutin cerita martir daripada satu orang yang ikut beserta dengan orang Kristen Koptik dari Egypt, dari Mesir. Yang kalau nggak salah tahun lalu mereka dimartir, dibunuh oleh kelompok radikal. Ada satu orang di situ yang bukan Koptik. Ketika ditanya, ketika akan dibunuh, dimartir, orang itu disuruh pergi. Kamu pulang aja kan, kamu bukan Koptik Christian. Tahu gak dia bilang apa? Saya bergaul dengan mereka. Dan saya percaya dengan Tuhan yang mereka sembah. Walaupun saya bukan Koptik Kristen, tapi saya percaya sama Yesusnya mereka. Dia memilih untuk ada di situ. Dia dibunuh. Dibunuh, ada fotonya. Dan sebelum mereka dibunuh ada videonya mereka bernyanyi bersama-sama. Upah mereka besar di sorga. Upah mereka besar di sorga. Saya gak pernah lupa Domingus yang waktu awal tahun 2000 disembelih kepalanya ya sama radikal-radikal. Saya gak pernah lupa ketika saya jumpa dengan dia. By the way, Bapak Ibu mungkin sudah tahu kesaksian dia. Dihidupkan sama Tuhan. Lehernya hampir putus, maaf ya. Dan saraf-sarafnya juga udah putus sebenarnya. Waktu dijahit sama rumah sakit, gak tahu gimana Tuhan sambung saraf-sarafnya dan dia hidup kembali.
Saya nggak pernah lupa waktu dia ngomong sama saya waktu berhadapan dengan 20 orang di depan saya, mereka bilang sama saya untuk menyangkal Yesus. Saya bilang saya nggak mau. Di situ celurit itu nyamber leher saya. Saya tanya gini, apa yang kamu rasakan? Roh saya sudah diangkat sama Tuhan sebelum celurit itu menyentuh leher saya. Di situ pertama kali saya sadar bahwa orang-orang martir mempunyai kemurahan Tuhan yang luar biasa. Mereka nggak dibiarkan sakit. Matius 16 ayat 26 mengatakan apa? Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya punya teman minggu lalu ngomong begini sama saya, Bill, saya kenal sama orang yang punya tempat tidur ratusan juta. Tidurnya cuma sejam. Saya tidur di kos-kosan. Tempat tidur saya nggak enak. Tapi saya tidur 8 jam. Bukan hartanya, bukan apapun yang dunia berikan, tapi ketika orang punya damai sejahtera dan sukacita Tuhan, hidupnya berkelimpahan. Makanya di dalam ibadah, ketika kita mencari yang namanya sebuah ucapan syukur di dalam sebuah hal yang gak enak, keuntungan terjadi dalam hidup kita. Markus 9 ayat 41, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ini berbicara tentang kehilangan nyawa, kehilangan upah. Bahkan kalau engkau berbuat baik, kamu kan gak akan kehilangan upahnya. Maksudnya apa? Semua kita Bapak Ibu, semua orang percaya akan berdiri dinamakan tahta pengadilan Kristus. Orang yang tidak orang percaya berdiri di depan tahta putih yang besar. Tahtanya aja beda. Di situ nanti kita semuanya dia akan dihakimi. Bukan untuk memperoleh atau tidak memperoleh keselamatan, tetapi di situ kita ditentukan upah kita di sorga. Tahtanya udah beda, tahtanya. Alkitab udah kasih tahu kok. Ya. Saya tutup dengan ini. Ini panjang sekali sebenarnya pembelajaran ini. Ya. Saya cuma mau kasih tahu ini sama kita. Mungkin Bapak Ibu hari ini ada yang bilang begini, saya kehilangan pekerjaan Pak. Seperti teman saya tadi, saya kehilangan income Pak. Saya mau beritahu ini kepada kita, musim berganti. Ya. Tuhan yang menempatkan kita di tempat itu. Kalau kita udah selesai di situ, Tuhan punya tempat yang lebih indah daripada tempat sebelumnya. Sebagai orang Kristen, anak Tuhan, pengikut Yesus di dalam Kristus Yesus, musim berganti. Ketika kita dipindahkan sama Tuhan, itu anggap aja kita sedang dipindahkan tempat sama Tuhan. Ada sesuatu besar menanti bagi kita di depan kita. Tenang aja, pemeliharaan Tuhan gak pernah gagal. Kita gak bisa kehilangan apa-apa. Karena kita gak pernah menjadi pemilik atas apapun dalam hidup ini. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14 mengatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, ya. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Itu hal biasa ya, kehilangan pekerjaan, merasa kehilangan income, bla 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 dan lain sebagainya. Ada juga hal yang paling gak enak, kehilangan orang yang kita kasih. Dan itu kalimat yang keluar dari mulut kita. Tapi secara prinsip kerajaan sorga, orang-orang seperti ini sudah menunggu kita di kerajaan sorga. Karena kematian dikalahkan sama Yesus. Di detik orang percaya menutupkan mata di bumi ini, di detik yang sama dia bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Kematian tidak berkuasa atas orang percaya. Itu sebabnya betul mereka udah senang perginya, kita yang ditinggalin kan gak enak. Tapi saya cuma mau kasih tahu ini, hidup manusia 70 kalau kuat 80 tahun, Mazmur 90 ayat 10. Ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian supaya aku bertindak bijaksana. Saya cuma mau kasih pengertian ini kepada kita. Pernah gak kita berpikir gini, nanti di detik saya menginjakkan kaki saya di kekekalan, kita lihat kekekalan, kita kan gak tahu. Di situ, kalau kita diizinkan sama Tuhan lihat hidup kita hari ini, kalau kita diizinkan, saya gak tahu juga diizinkan atau tidak. Kalau kita diizinkan, akan banyak orang yang pasti malu pada saat itu. Aduh, kalau aku tahu seindah ini, ngapain dulu aku banyak komplain ya? Wow, justru indah sekali. Saya harus sebentar lagi harus stop. Saya cuma mau kasih tahu ini lagi. Mungkin ada pertanyaan gini juga. Pak, karena ada jemaat yang tanya, nanti di surga kita nikah nggak Pak? Bacalah Matius 22 ya. Ayatnya yang ke 30. Ya, Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Bukan jadi malaikat, hidup seperti malaikat di sorga. Ya, jangan salah juga.
Ya, jadi tidak ada pernikahan di sorga. Udah jelas Alkitab katakan ini. Yesus sedang berbicara tentang orang-orang Saduki yang tidak percaya sama adikodrati. Orang Saduki itu orang-orang yang realis. Kalau orang Farisi itu orang-orang yang legalis. Ya, jadi cara approach-nya bicara sama mereka juga beda. Yesus tahu mereka nggak percaya sama kebangkitan, nggak percaya sama adikodrati, nggak percaya sama kekekalan, nggak percaya malaikat, nggak percayalah hal-hal seperti itu. Mereka bertanya, kalau sampai ada satu istri yang meninggal dan dia udah kawin sama kakak beradik, karena di hukum Yahudi kan begitu. Makanya Yehuda itu waktu anaknya meninggal, istrinya dikasih sama adiknya. Adiknya berbuat jahat, akhirnya dikasih lagi seterusnya, dan akhirnya dia nggak mau kasih anak yang paling bungsu toh. Dan kita sudah tahu cerita tentang Tamar. Akhirnya dia mengelabui Yehuda, dia berpakaian seperti prostitusi, dan akhirnya dia dihamili sama bapak mertuanya. Bapak mertuanya nggak tahu itu ternyata anak mantunya. Cerita yang ribet sebenarnya. Tetapi di balik itu ada sebuah pemulihan. Dia akhirnya menjadi salah satu silsilah di keturunan Yesus. Dan itu yang terjadi. Jadi waktu orang Saduki tanya, kalau misalnya kan nggak ada keturunan, yang ini udah menikah sama kakaknya, yang kakaknya meninggal, kan harus dikasih sama adiknya supaya ada keturunan. Kan itu memang tradisinya Yahudi. Jadi orang Saduki tanya, nah nanti di sorga kalau dia sampai kawin sama adiknya. Misalnya suaminya 7, nanti di sorga nikahnya sama siapa? Itu yang ditanyakan. Yesus bilang apa? Nggak ada pernikahan di sana. Nggak ada kayak gitu. Jadi hari ini mungkin yang pernikahannya baik-baik saja akan mungkin ya nanti kamu nggak jadi istri saya, nggak jadi suami saya lagi. Yang hari ini pernikahannya nggak baik, waduh aku menantikan nanti saat kekekalan nanti aku lepas dari kamu ya. Pasti kan ada dua sisi of the story. Saya cuma mau kasih kekuatan sama kita. Berduka is okay, tetapi jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Semua kita akan dipanggil pulang sama Tuhan. It's okay untuk mengatakan saya kehilangan ini, itu kan hanya perasaan. Tetapi di dalam Kristus kita nggak bisa kehilangan apapun. Hidup kita dijamin sama Tuhan. Dan saya percaya kelak nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Saya tutup dengan kisah ini, karena ada dua sisi daripada story. Ya, kalau kita bicara AirAsia, pasti orang-orang Surabaya teringat dengan jelas. Dan saya percaya di sini pasti ada yang kenal dengan yang mungkin jadi korban di AirAsia waktu crash di Laut Jawa on the way ke Singapura. Saya kenal dengan seorang ibu yang suami dan anaknya meninggal di crash itu. Dan saya nggak pernah lupa ketika ayat yang tadi kita baca, ibadah itu ketika disertai dengan ucapan syukur, itu banyak keuntungannya. Dia katakan begini, di tengah-tengah tragedinya dia katakan begini, saya ngucap syukur Pak Billy, karena jenazah suami dan anak saya ditemukan. Saya masih bisa menguburkan mereka. Saya tahan tangisan saya, karena saya lihat sosok di depan saya yang mengerti bahwa selama saya hidup di dalam dunia, bisa terjadi apa saja dalam hidup saya. Dan di balik itu semuanya ketika saya mengucap syukur, ada pemulihan yang dahsyat yang Tuhan berikan. Istrinya Ayub bilang sama suaminya, kutuk Tuhan kamu. Dan ketika dia stay sama Ayub, itu gak pernah dibahas tuh istrinya Ayub. Tuhan berikan pemulihan yang luar biasa. Ada sisi satu lagi, saya ketemu dengan seorang teman beberapa minggu lalu. Dia katakan, saya besok tuh harus ke Singapura. Saya mau cari pesawat yang paling pagi. Dan pesawat AirAsia keluar karena paling pagi. Dia punya toko, dia mau klik pesawat itu. Tiba-tiba customer masuk. Dia nggak jadi klik. Sorenya dia mau cari lagi, pesawatnya udah sold out. Dia naik Garuda yang jam 7. Sampai di Singapura, itu WhatsApp-nya penuh dengan pertanyaan. Kamu di mana? Kamu di mana? Kenapa sih? Waduh ribet banget katanya. AirAsia baru crash. Kamu naik apa? Saya udah sampai di Singapura. Orang itu katakan gini sama saya belum bertobat Pak waktu saat itu. Tuhan berikan saya kesempatan untuk bertobat. Ingat, satu hal yang kita bisa hilang, kita kehilangan waktu. Kita kehilangan kesempatan bercengkrama atau punya keintiman sama Tuhan. Itu sebabnya kejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Dan apapun hal-hal yang gak enak terjadi dalam hidupmu, pasti ada kebaikan Tuhan di baliknya. Itulah kedaulatan Tuhan. Itulah misterinya Tuhan. Itulah Tuhan. Pasti membawa kebaikan bagi kita. Ya, saya percaya apapun yang kita sedang hadapi hari ini, paling tidak kita mengerti pelajaran yang indah ini. Di dalam Kristus, kita tidak bisa kehilangan apapun. Karena kita hanya sekedar pengelola. Dan nanti kekekalan menanti kita. Dan di situ kita akan tercengang-cengang melihat karya Tuhan yang besar. Dan kita akan bilang ini, wow ternyata ini semuanya menanti saya. Sementara saya waktu itu hidup di dalam dunia penuh dengan sungut-sungut. Mengucap syukurlah, karena di ujung daripada ini semuanya ada keuntungan besar bagi kita semuanya. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih. Kami belajar
firman-Mu, dan kami seperti Maria, kami mau duduk selalu Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Banyak firman Tuhan yang perlu kami mengerti isi hati-Mu terlebih lagi. Tapi Tuhan, di atas itu semuanya kami mau mengalami Yesus. Percuma hanya kami dengar-dengar firman kalau kami nggak ngalami Yesus. Supaya firman itu Tuhan, yang kami dengar, yang kami baca, akan kami pahami karena kami ngalami Yesus. Meteraikan Tuhan, semua firman ini menjadi kebenaran, menjadi kemerdekaan dalam hidup kami. Supaya kehidupan kami terus dituntun sama Tuhan. Sebagai pengikut Yesus, kemanapun Engkau bawa kami Tuhan, pasti ujungnya luar biasa. Pasti ujungnya membawa keberuntungan bagi kami. Ketika kami lewat lembah-lembah yang tidak enak, lewat terowongan yang gelap mungkin, kami tahu tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Kami percaya Tuhan, apapun mungkin tragedi, hal-hal yang gak enak mungkin sudah kami lewati atau sedang kami lewati, ada perkara besar yang Tuhan sudah nantikan untuk kami. Meteraikan firman ini, meteraikan kebenaran ini, hibur hati kami, berikan kami kelegaan. Aku berdoa yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Perlindungan penyertaan Tuhan selalu nyata. Darah Kristus membungkus setiap kami. Dalam nama Yesus aku berdoa, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.